Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 9 September 2023 dalam pekan biasa ke-22 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 21 sampai dengan 23. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati dan pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu, kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Allah-lah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur, sebab baiklah nama-Mu
jalan, kebenaran dan sumber kehidupan. Sabda Tuhan. Hanya melalui aku, orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Peraturan untuk apa dan siapa? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bicara mengenai peraturan Taurat yang dikisahkan dalam Injil hari ini, aku jadi teringat pada pertentangan temanku dengan pihak developer perumahannya yang melarang warganya membuat pagar di depan rumah karena konsep perumahan masa kini berupa rumah-rumah tanpa pagar di depannya. Temanku itu sampai 3 kali bertengkar dengan pihak developer sebelum akhirnya rencananya itu disetujui. Aku bertanya, bagaimana mungkin akhirnya aturan itu bisa diubah oleh temanku? Temanku itu tertawa dan mengakui bahwa awalnya dia salah menerapkan cara menjelaskannya. Begitu rencananya ditolak mentah-mentah oleh pihak developer, nada suaranya langsung meninggi sambil menjelaskan alasan mengapa ia mau memasang pagar, yaitu karena ia memelihara anjing yang cukup besar yang bisa saja lari keluar rumah saat ada yang pulang dan akan membahayakan orang-orang atau tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Singkat cerita, temanku itu mengakui ia kemudian terus berusaha mengadakan pendekatan dan memberi pengertian kepada pihak berwenang di sana, di mana upayanya yang terakhir adalah berbicara secara melunak dengan tetap menegaskan tentang maksud dan tujuannya. Ini bukan soal menang kalah atau siapa benar, siapa salah, melainkan untuk membawa kebaikan bersama dalam hidup bermasyarakat. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita juga telah mendengarkan
tentang bagaimana peraturan Sabat yang sudah ada secara turun-temurun sejak umat Perjanjian Lama itu diperhadapkan dengan sikap Yesus beserta murid-muridnya dalam hal pelaksanaannya. Pengertian Sabat adalah suatu bentuk perayaan atas keyakinan Israel bahwa Allah pencipta semesta ini berhenti bekerja pada hari ketujuh, sehingga umat Israel pun melakukan hal itu untuk mengkhususkan diri menghormati Allah pencipta. Dalam perjalanan keselamatan bangsa Israel, mereka juga merayakan Sabat untuk mengingat karya besar Allah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, sehingga Sabat adalah saat mensyukuri kebaikan dan kedahsyatan Allah dalam menyelamatkan mereka. Pada pelaksanaannya, kemudian orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak lagi melihat makna perayaan Sabat yang sebenarnya semua itu untuk menghormati dan mensyukuri kebaikan Allah dalam perjalanan hidup mereka, tapi malah menggunakan peraturan itu demi kepentingan mereka untuk mencari-cari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Berapa sering kita juga bersembunyi di balik suatu peraturan untuk membenarkan diri dan mencoba menyalah-nyalahkan orang lain. Jika demikian, bukankah kita juga berperilaku seperti para ahli Taurat dan orang Farisi itu? Fakta bahwa Allah sangat mengasihi kita seharusnya bukan berarti kita memperoleh hak penuh untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita penuhi sebagai respons atas prakarsa pendamaian dari Allah. Hal inilah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam bacaan pertama. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih Allah itu di satu sisi memberikan rasa aman, mengangkat rasa takut kita akan Dia, dan memastikan bahwa kita pantas kembali menjadi anak-anak-Nya. Tapi di sisi lain, pendamaian itu berdampak pada munculnya banyak pergumulan dan kontradiksi baru karena menempatkan kita pada konsekuensi iman yang harus ditanggung dan ditunjukkan. Apa maksud pendamaian Allah itu? Melalui pendamaian, Allah ingin manusia merespons dengan berdiri teguh dalam iman dan tidak melepaskan pengharapan akan Injil. Melalui pendamaian pula, kita seharusnya tidak pernah kehilangan keyakinan akan kasih-Nya. Melalui pendamaian, Allah memberi kekuatan bagi kita untuk memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan dan pengharapan yang pantang dipatahkan. Maka bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi dari pendamaian yang Allah prakarsai itu. Jadikanlah segala tantangan, cobaan, dan pergumulan menjadi pendorong dan ujian untuk tetap setia kepada Yesus Kristus, agar kita semakin kudus, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Marilah berdoa. Allah Maha Penyayang, cinta kasih, solidaritas, empati, dan keberpihakan kepada kaum lemah semestinya menjadi landasan dalam menegakkan peraturan hidup bermasyarakat. Tanpa itu, peraturan akan menjadi batu sandungan yang berujung pada kesewenang-wenangan dan kemunafikan belaka. Tuhan Yesus dalam banyak kesempatan telah menunjukkan teladan-Nya bagi kami. Semoga kami dapat memaknai peraturan secara benar dan menghidupinya dalam kasih yang sejati.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.